Shalom kekasih Kristus dimanapun saudara berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya tetap ada dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membaca perikop ini, maka kebanyakan orang Kristen menjadikan ayat yang ke-19 itu menjadi ayat favoritnya. Seringkali dipakai untuk mengklaim janji-janji Tuhan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Ayat 19 berkata demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Banyak orang menjadikan ayat ini untuk mengklaim janji-janji Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang tahu kenapa kata-kata doa dan harapan ini Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Apa yang melatar belakanginya sehingga Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, ini yang kita akan pelajari supaya kita tidak asal mengklaim janji Tuhan, tetapi kita harus tahu latar belakang munculnya kalimat ini. Ikuti terus ulasan firman Tuhan hari ini. Kekasih Kristus, kita akan membahas mengapa Paulus mengatakan kalimat yang luar biasa ini kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi bukan jemaat yang kaya raya, bukan orang yang mapan, tetapi mereka orang-orang sederhana. Yang membedakannya adalah mereka punya kerelaan, punya hati mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan Paulus. Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa bukan saat itu saja dia dapat pertolongan dari Filipi. Saat Paulus di Tesalonika pun 1 atau 2 kali orang Filipi ini mengirimkan bantuan untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus. Apakah Filipi itu dalam keadaan baik-baik saja? Tentu tidak. Karena berulang kali Paulus mengatakan kepada mereka agar dalam segala keadaan tetap bersukacita, dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Dalam keadaan yang mungkin tidak baik, penuh pergumulan, Paulus katakan kamu harus bersukacita. Jangan sampai tidak berbuat baik, terus berbuat baik. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Kalau kita membaca seluruh teks ini, maka kalimat yang Paulus sampaikan adalah ucapan terima kasih, ucapan syukur, dan juga apresiasi yang luar biasa dari Paulus kepada jemaat Tuhan di kota Filipi. Paulus berterima kasih, Paulus memberikan pujian
Ternyata di dalam keadaan yang terbatas, orang Filipi punya hati untuk mendukung pelayanan Paulus, mendukung pekerjaan Tuhan. Sehingga Paulus katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi standarnya bukan standar manusia, bukan standar dunia, tetapi standar yang Paulus katakan adalah standar Tuhan sendiri. Dia katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kalimat ini tidak sekedar asal muncul, tetapi Paulus melihat bahwa jemaat di Filipi adalah jemaat yang luar biasa. Mereka hidup dalam tekanan, dalam kehidupan yang pas-pasan, tetapi seringkali memberikan bantuan kepada Paulus dan juga rekan-rekannya supaya terus setia melayani, memberitakan Injil. Dan Paulus memberikan apresiasi. Dia memuji, dia mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan hati jemaat Tuhan di kota Filipi. Kekasih Tuhan, menurut Rasul Paulus, rahasia diberkati Tuhan adalah ketika seseorang memberi. Memang memberi itu butuh bayar harga, karena seringkali hati kita melekat kepada apa yang kita punya, tetapi tidak seperti orang Filipi. Ukuran dunia atau konsep dunia, kerja sebagus-bagusnya, hidup sehemat-hematnya, menabung sebesar-besarnya, supaya ada persediaan banyak makanan atau banyak stok. Tetapi konsep Tuhan adalah, berilah maka kepadamu diberi, taburlah maka kamu akan menuai. Dan orang Filipi ada di level itu. Berilah maka kepadamu akan diberi, taburlah maka kamu akan menuai dari apa yang kamu tabur. Seringkali memberi itu hanya sekedar diperbincangkan, bahkan ada yang meributkan masalah memberi. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa jemaat di Filipi diberkati bukan karena mereka suka menabung, tetapi jemaat Tuhan di Filipi diberkati karena mereka suka memberi. Bahkan Paulus katakan bahwa ukuran berkat Tuhan yang disediakan bagi jemaat di Filipi bukan ukuran dunia, bukan ukuran manusia, tapi ukuran Tuhan sendiri menurut kekayaan dan kemuliaannya. Luar biasa saudara, rahasia memberi adalah kunci seseorang diberkati oleh Tuhan. Asal memberi dengan segenap hati, bukan karena paksa, bukan karena mau dipuji, tapi seseorang memberi karena dia tahu bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Dia tahu bahwa dengan memberi maka dia sedang melakukan apa yang Tuhan rindukan. Apalagi punya hati mendukung pekerjaan Tuhan seperti orang-orang di Filipi. Kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula, memang mereka hidup dalam keadaan seperti itu, dalam keterbatasan, tetapi selalu membuka pintu rumahnya, memberi pertolongan kepada orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan. Kepada orang-orang yang suka memberi, membantu pekerjaan Tuhan, atau melakukan pekerjaan Tuhan, maka firman Tuhan ini datang bagi saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kiranya janji berkat ini dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang dengan penuh kerelaan memberi pertolongan kepada orang lain, karena
Firman Tuhan berkata, segelas air putih pun kita beri kepada orang yang membutuhkan, tidak akan kehilangan upahnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.